Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurhayati Pala, NIM 19071002. Di sini saya akan menjelaskan artikel tentang penyerapan ion Pb menggunakan adsorben dari limbah padat lumpur aktif pengolahan air minum. Adapun beberapa poin yang akan dibahas yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua cara kerja, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama latar belakang. Limbah yang mengandung logam berat termasuk golongan limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini merupakan masalah lingkungan yang menjadi perhatian banyak pihak, terutama bagi pihak industri. Salah satu logam yang memiliki dampak negatif adalah logam timbal atau Pb. Sedangkan timbal sendiri adalah salah satu polutan yang paling banyak digunakan dalam beberapa kegiatan industri. Limbah logam timbal sendiri saking banyak digunakannya itu akan menyebabkan kekurangan pernafasan atau akan menjadi penyakit atau racun yang akan menyerang ekosistem atau lingkungan hidup. Yang kedua yang dijelaskan di sini adalah cara kerja. Bagian pertama, preparasi lumpur sisa pengolahan air PDAM. Cara kerja yang pertama yaitu kumpulkan 150 gram limbah pada lumpur dan limbah pengolahan air minum. Yang kedua, cuci dengan Aquades dan keringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ketiga, lumpur padat yang telah kering ditimbang sampai diperoleh berat konstan. Yang keempat, kemudian lumpur tersebut diayak dengan ayakan berukuran 170 mes dan digunakan untuk penelitian selanjutnya. Sedangkan kapasitas penyerapan atau Qe ion logam Pb2 dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Qe sama dengan Co min Ce dikali Fm, dengan Qe sama dengan kapasitas penyerapan, sedangkan Co Pb2 pada saat Q setimbangan, dan V sama dengan volume larutan ion Pb, dan M sama dengan massa adsorben. Yang kedua, aktivasi lumpur. 1. Sebanyak 100 gram lumpur padat hasil preparasi dimasukkan ke dalam gelas piala ukuran 1000 ml. Yang kedua, kemudian ditambahkan larutan KOH sebanyak 2 ml dengan perbandingan lumpur dan larutan KOH yaitu 1:2. Yang ketiga, campuran diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 3 jam dengan kecepatan 120 rpm. Yang keempat, campuran didiamkan selama 15 menit, disaring sehingga diperoleh padatan. Yang kelima, padatan dibilas dengan Aquades sampai pH netral dan dikeringkan di dalam oven pada suhu 120 derajat Celcius selama 5 jam. Lumpur yang telah diaktifasi digunakan untuk percobaan selanjutnya. Yang berikut adalah karakterisasi adsorben lumpur aktif. Identifikasi gugus fungsi pada adsorben lumpur padat setelah diaktifasi dengan KOH dianalisis dengan menggunakan FTIR. Morfologi permukaan adsorben dikarakterisasi menggunakan SEM dan komposisi adsorben lumpur aktif sebelum dan sesudah aktivasi ditentukan dengan menggunakan IXR-IF. Yang berikut penentuan kondisi optimum absorpsi ion logam Pb. 1. Sebanyak 20 ml larutan P2+ dengan konsentrasi 10 mg dengan masukkan ke dalam 5 buah Erlenmeyer 100 ml. Yang kedua, pH larutan diatur menjadi pH 3, pH 4, pH 5,
6 dan pH 7 menggunakan larutan HNO3 sebanyak 0,01 mili dan NaOH 0,01 mili. Yang ketiga, tambahkan 0,2 gram adsorben lumpur aktif ke dalam masing-masing Erlenmeyer yang berisi larutan PB. Yang keempat, campuran diaduk dengan kecepatan 120 rpm selama 15 menit dan disaring. Yang kelima, filtrat dianalisis dengan menggunakan SSA pada panjang gelombang 217 nm. Yang bagian C adalah hasil penelitian. Aktivasi lumpur PDAM lumpur padat pengolahan air minum diaktifasi untuk meningkatkan kemampuan dalam proses absorpsi ion PB. Proses aktivasi juga berfungsi untuk menghitung zat-zat pengotor yang terdapat di dalam lumpur PDAM. Aktivator yang digunakan adalah KOH. Sedangkan KOH merupakan basa kuat yang mampu menghilangkan zat-zat pengotor dan mampu memperbesar ukuran pori dari adsorben. Penggunaan KOH akan memberikan endapan silika yang cukup besar. Telah melakukan ekstraksi silika dengan menggunakan KOH. Endapan SiO2 yang diperoleh sebesar 40,8%. Proses aktivasi dengan KOH menghasilkan senyawa mikropori dan mesopori. Hasil limbah lumpur padat yang diaktifasi KOH, serbuk lumpur PDAM, aktivasi KOAH, karakterisasi adsorben lumpur aktif spektrum FTER, dan absorpsi sebelum dan sesudah penyerapan PB. Pita lebar daerah sekitar 3.628,28 cm mengindikasikan adanya gugus hidroksil atau OH- dan menyempit setelah penyerapan menjadi 3.353,85 cm. 71 cm. Silverstein mengungkapkan bahwa pada bilangan gelombang 3.550 sampai 3.200 cm terjadi vibrasi O-H. Pita serupa pada bilangan gelombang 3.037,72 cm menunjukkan adanya serapan C-H pada bilangan gelombang 1640 sampai 1650 cm. Adanya getaran C sama dengan C menjadi sempit setelah penyerapan PB2. Puncak baru muncul pada bilangan gelombang 1003,47 cm. Mengidentifikasikan adanya vibrasi Si-O pada 914,6 cm, vibrasi tekuk Al-O dan pada 778,85 cm. Vibrasi tekuk Si-OH setelah penyerapan ion PB terjadi penggeseran. Penggeseran ini menyatakan bahwa terbentuk kompleks langsung antara ion PB dan gugus aktif yang ada pada pembukaan adsorben. Penggeseran pita bilangan gelombang menjadi lebih rendah disebabkan oleh absorpsi ion timbal. Kesimpulan dari artikel ini adalah limbah lumpur aktif pengolahan air minum PDAM memiliki potensi untuk dijadikan sebagai absorben ion logam PB dengan adanya kandungan utama silika dan alumina yang merupakan situs aktif dalam pembuatan adsorben dan munculnya gugus hidroksil O-H setelah dilakukan proses aktivasi yang mampu
yang mampu meningkatkan kinerja absorpsi dalam proses penyerapan ion logam Pb. Adsorben dari limbah lumpur aktif pengolahan air minum PDAM memiliki morfologi permukaan yang menggumpal atau aglomerasi, di mana lumpur yang teraktivasi KOH memiliki morfologi permukaan seperti lempengan yang lebih besar dibandingkan dengan lumpur sebelum teraktivasi KOH. Penyerapan optimum ion logam pada Pb diperoleh pada kondisi pH 5, massa absorben 0,2 gram, waktu kontak 60 menit, dan konsentrasi larutan Pb adalah 300 mg per liter dengan kapasitas penyerapan sebesar 25,420 mg per gram. Mungkin ini saja hasil laporan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.